Kejaksaan Agung berhasil membongkar kasus korupsi terbesar di Indonesia. Seperti apa modus korupsi yang terjadi pada anak usaha Pertamina, serta siapa saja yang terlibat dalam kasus ini? Simak sampai selesai penjelasannya di video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya buat bantu channel ini. Publik kembali dikejutkan oleh pengungkapan kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. Kasus korupsi ini terjadi di PT Pertamina Patraniaga, yang merupakan anak usaha dari PT Pertamina. Terbongkarnya kasus korupsi di tubuh Pertamina telah memperlihatkan kepada publik tentang kegagalan perusahaan BUMN dalam pengelolaan migas di Indonesia. Dalam pengungkapannya, Kejaksaan Agung menjelaskan kasus korupsi yang terjadi di PT Pertamina Patraniaga merupakan penyalahgunaan tata kelola migas yang dilakukan oleh para pemimpin perusahaan, serta melibatkan banyak sekali pihak swasta. Dalam penyelidikannya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Ketujuh orang tersangka ini adalah Rifa Siaan selaku Direktur Utama Pertamina Patraniaga, Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Optimasi Feedstock di kilang Pertamina International, Yongki Firnandi selaku Direktur Pertamina International Shipping. Kemudian ada nama Agus Purwarno selaku Vice President Feedstock di kilang Pertamina International. Sementara dari pihak swasta ada nama Muhammad Keri Andrianto Riza selaku owner dari PT Navigator Katulistiwa. Kemudian ada nama Dimas Warhespati yang menjabat sebagai komisaris utama di PT Navigator Katulistiwa. Selanjutnya ada nama Gading Ramadan Yuda selaku komisaris di PT Jenggala Maritim. Dalam penyelidikannya, pihak kejaksaan menemukan adanya penyelewengan dalam pembelian BBM yang dilakukan Pertamina Patraniaga. BBM yang seharusnya dibeli dengan spesifikasi RON 92. Tetapi oleh para pelaku ini malah diberikan RON dengan spesifikasi 90. Kemudian para pelaku ini melakukan pengkondisian BBM yang tidak sesuai spesifikasi di kilang pengolahan minyak. Mereka diduga melakukan blending antara BBM RON 90 dan 92 di tangki pengolahan BBM milik Pertamina. Hasil BBM yang dioplos tersebut kemudian dijual ke masyarakat menggunakan spesifikasi RON 92 atau yang lebih dikenal dengan Pertamax. Praktik pengoplosan antara BBM Pertalite dan Pertamax ini sudah berlangsung dari tahun 2018 sampai tahun 2023, di mana peran Pertamina yang merupakan induk usaha. Kok bisa-bisanya praktik seperti ini dibiarkan selama bertahun-tahun? Apakah ada pihak-pihak yang sengaja membackingi kasus korupsi ini agar tidak ketahuan? Manajemen kontrol di Pertamina seharusnya tahu praktek kotor ini sudah terjadi di anak usahanya. Mana mungkin praktek yang sudah dijalankan bertahun-tahun tidak bisa terdeteksi. Pasti ada pihak yang sangat kuat pengaruhnya di Pertamina sampai praktek pengoplosan Pertalite dan Pertamax bisa terjadi selama bertahun-tahun. Apakah Kejaksaan Agung berani membongkar kasus korupsi terbesar sepanjang sejarah ini sampai ke akar-akarnya? Kita tunggu saja apa langkah Kejaksaan Agung selanjutnya dalam memproses kasus ini. Dengan terbongkarnya kasus korupsi di Pertamina Patraniaga, total kerugian negara ditaksir mencapai 193 triliun per tahun. Ini baru kerugian negara. Belum lagi kerugian yang dialami masyarakat yang sudah membayar uang lebih mahal tetapi dapat kualitas lebih rendah dari yang seharusnya. Praktek korupsi ini sudah berlangsung selama 5 tahun, maka kerugian negara ditaksir mencapai ribuan triliun. Selama ini masyarakat sudah ditipu oleh Pertamina selama 5 tahun. Bayangkan saja niat ingin membeli BBM dengan spesifikasi RON yang lebih baik dari Pertalite, tetapi dapat Pertamax oplosan. Bukan hanya miras saja yang bisa dioplos, BBM bisa juga ternyata. Bagi masyarakat yang selama ini rutin mengisi BBM pakai Pertamax, tapi kendaraannya sering keluar masuk bengkel, fix itu udah pasti jadi korban BBM oplosan. Selain melakukan praktek pengoplosan Pertalite dan Pertamax di kilang pengolahan minyak, para sindikat pelaku korupsi ini juga melakukan markup harga biaya pengapalan BBM yang bekerja sama dengan salah satu perusahaan swasta. Beginilah nasib menjadi WNI, punya pejabat yang hobinya korupsi. Pantesan banyak WNI yang ingin pindah ke luar negeri. Sebagai WNI kita dituntut sabar dan nggak boleh mengeluh sama pemerintah. Bayangin ada WNI yang sudah taat bayar pajak tapi dikorupsi sama pejabatnya. Beli BBM non subsidi dioplos sama Pertalite. Bikin bisnis dipalakin ormas sama aparat. Beli gas LPG 3 kg harus disuruh ngantri. Nyari kerja banyak persyaratan. Kalau punya bapak presiden sih pasti udah diubah tuh persyaratannya. Ada laut yang dipagerin dan bersertifikat HGB. Kurang sabar apa coba jadi WNI? Tetap dipaksa sehat di negara yang sakit. Kembali ke topik pembahasan guys. Emang semiskin apa sih para petinggi di anak usaha Pertamina sampai kepikiran buat maling duit rakyat? Padahal kan gaji yang mereka terima per bulan bisa mencapai miliaran rupiah. Kok bisa-bisanya masih kepikiran maling duit rakyat dengan penghasilan yang sebesar itu? Nggak bisa ngebayangin sih kalau misalnya gaji mereka UMR.
pasti yang ditilep lebih banyak dari yang sekarang. Nyari pejabat yang punya moral dan berintegritas di Indonesia itu sangat sulit. Di Indonesia kebanyakan para pejabatnya pinter-pinter dan suka menjilat kepimpinan. Kalau ada pejabat jujur dan punya integritas, pasti sudah dipecat dari dulu, karena dianggap pengganggu oleh para perampok berdasi. Pemilihan serta pengangkatan beberapa petinggi di perusahaan BUMN nampaknya perlu dievaluasi secara menyeluruh. Banyaknya pejabat-pejabat titipan yang menduduki pimpinan di perusahaan BUMN rawan sekali terjadi praktik korupsi yang berpotensi merugikan negara hingga ratusan triliun. Kasus korupsi yang menyeret para pimpinan di perusahaan BUMN bukan kali ini saja yang berhasil dibongkar oleh Kejaksaan Agung. Ini merupakan kasus korupsi yang kesekian kali dilakukan di perusahaan BUMN. Sebelumnya ada kasus korupsi pengolahan tata niaga timah yang berhasil dibongkar oleh Kejaksaan Agung yang mengakibatkan kerugian negara sekitar 300 triliun. Kasus korupsi pengolahan tata niaga timah itu menyeret sejumlah para pimpinan di perusahaan PT Timah sebagai tersangka dan sejumlah orang termasuk suami dari artis Sandra Dewi yakni Harvey Muiz. Dari kasus ini Kejaksaan Agung sudah menetapkan sebanyak 13 orang sebagai tersangka dengan peran dan tugas masing-masing dalam pengelolaan tata niaga timah di Indonesia. Ini baru 2 kasus yang berhasil diungkap ke publik. Bagaimana kasus-kasus lain yang belum terungkap? Kita tunggu saja apa gebrakan dari Kejaksaan Agung untuk melakukan pembersihan korupsi di perusahaan-perusahaan BUMN agar perusahaan BUMN tidak menjadi ladang korupsi bagi para tikus berdasi.